إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pada sesi ini kita akan coba membahas beberapa hal yang berhubungan dengan puasa. Dan terkait dengan bahasan puasa ini ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengan bahasan ini. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban. Hukum puasa ini bisa dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib yang akan menjadi fokus bahasan kita adalah puasa Ramadan. Karena ada puasa wajib yang lain, misalnya puasa nazar. Itu juga jadi wajib. Asalnya tidak wajib, tapi karena dia bernazar, jadi wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini banyak contohnya dari sebagian besar kita, kalau tidak semuanya, umumnya mengenal banyak puasa sunnah, meskipun kalau dari sisi mengamalkannya, sebagian masih belum mengamalkan puasa tersebut. Nah, apa saja puasanya? Yang dimaksud adalah, kalau puasa sunnah ada puasa yang tahunan, ada yang setahun sekali, seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Kemudian ada puasa yang dikerjakan bulanan, puasa 3 hari tengah bulan. Ada yang puasanya pekanan, hari Senin dan Kamis. Kemudian ada yang puasa bisa dikerjakan berselang-seling, sehari berpuasa, sehari berbuka, yang dinamakan dengan puasa Daud. Kalau misalnya hari Senin berpuasa, Selasa berbuka, Rabu berpuasa, Kamis berbuka, Jumat berpuasa, Sabtu berbuka, dan seterusnya begitu. Nah, ini yang jadi bahasan berkaitan dengan hukum. Dan bahasan kita, fokus kita ke puasa Ramadan, bukan ke puasa sunnah yang lain. Nah, kemudian yang kedua bahasannya berkaitan dengan rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, menahan dari yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya cuma 2. Nah, untuk bahasan niat ini, artinya niat berpuasa. Karena begini, bisa jadi orang nggak makan, nggak minum, tapi nggak puasa. Karena memang tidak berniat puasa. Terkait dengan niat puasa ini, maka ada 3 poin yang perlu dicermati, dan ini disebutkan oleh beberapa ulama di sebagian madhab, yang bisa diringkaskan dengan 3T. Ya, niat ini dengan 3T. Yang pertama, tabyid. Tabyid itu artinya bermalam. Maksudnya adalah berniat sejak malam. Ya. Tabyid itu artinya, kalau secara harfiah ya artinya memalamkan. Maksudnya berniat sejak malam. Jadi niatnya dilakukan sejak malam, maksudnya sebelum subuh sudah berniat. Misalnya berniatnya setelah Isya, atau setelah tarawih, atau tengah malam, misalnya jam 11 malam. Nah, itu yang dimaksudkan dengan T yang pertama. Yang kedua, ta'yin. Artinya kita menentukan, kita ini akan puasa apa. Tidak boleh kita hanya berniat, saya niat puasa. Enggak. Oh, kita berniat puasa Ramadan. Yang ketiga, T yang ketiga adalah tikror. Maksudnya tikror ini kita ulang. Jadi bukan hanya niat di awal Ramadan, hari kedua, hari ketiga, keempat, hari ke-27, 28, demikian seterusnya. Ini yang dinamakan tikror, artinya T yang ketiga. Jadi tabyid, berniat sejak malam. Yang kedua, ta'yin, menentukan jenis puasanya. Dan yang ketiga, tikror, artinya mengulang niatnya tersebut setiap malam. Nah, ini terkait dengan rukun puasa. Jadi rukun puasa ada 2, ada niat, dan yang kedua, niat ini, jadi ada niat dan ada menahan dari semua pembatal puasa. Kemudian berkaitan dengan syarat. Syarat puasa ini bisa dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib dan syarat sah. Maksudnya, orang yang terkena kewajiban ada syarat-syaratnya. Tapi ada orang yang boleh mengerjakan puasa dan dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat. Nah, kalau bicara syarat wajib ada 3. Yang pertama, dia muslim, muslimah. Yang kedua, artinya beragama Islam. Yang kedua, berakal.
dan yang ketiga baligh. Ini syarat wajib. Sementara syarat sahnya, poin pertamanya sama, muslim, dan yang kedua berakal. Lalu yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk kaum wanita. Dan yang keempat, bukan dikerjakan pada hari yang dilarang. Misalnya ada hari-hari seperti Idul Fitri, Idul Adha, maka kita tidak boleh berpuasa. Ini syarat sahnya orang yang mengerjakan puasa. Jadi kita bisa lihat dalam syarat ini, orang yang berpuasa tapi belum mencapai usia balik, puasanya sah. Puasanya sah karena dia muslim, berakal. Tapi meskipun belum balik, dia puasanya sah, mendapatkan pahala. Orang tua yang mengkondisikan anaknya untuk berpuasa, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi wabah COVID-19 ini, maka ini memungkinkan untuk kita berpuasa dengan keluarga, mengkondisikan anak-anak untuk tetap berpuasa. Selanjutnya ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika berpuasa. Di antaranya yang pertama bersahur. Dan sahur ini afdolnya mengakhirkan. Jadi yang sahur jam 8 malam boleh, jam 9 malam juga boleh, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, semuanya boleh. Tetapi yang paling bagus adalah yang mendekati subuh. Jadi yang sahur jam 3 lebih baik daripada yang sahur jam 8 malam. Kemudian berbuka. Sebaliknya, kalau sahur itu dianjurkan diakhirkan, kalau berbuka dianjurkan disegerakan. Yang dalam bahasa Arab namanya ta'jil, dengan menggunakan huruf ain. Ta'jil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, sunnah yang dianjurkan juga di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini pahala orang yang memberi makan. Kemudian keutamaan atau anjuran berikutnya adalah yang dianjurkan ketika berpuasa adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang dalam agama kita, yang diharamkan. Sunnah berikutnya adalah berbuat berbagai kebaikan. Ada yang kebaikannya dilakukan dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan menyebarkan pesan-pesan kebaikan lewat beberapa grup, atau apapun yang kita bisa lakukan. Termasuk yang dianjurkan adalah menyibukkan diri selama bulan Ramadan dengan Al-Quran, dan di 10 hari terakhir ada i'tikaf yang juga dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian bahasan berikutnya berkaitan dengan puasa ini adalah pembatal puasa. Pembatal puasa dibagi dua. Pembatal puasa yang kalau dikerjakan maka dia berkewajiban mengqadha. Yang kedua, pembatal puasa yang jika dikerjakan dia berkewajiban mengqadha dan ditambah lagi dengan kafarah. Untuk mengqadha ini ada beberapa jenis pembatal. Di antaranya makan dan minum yang dikerjakan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tentu tidak masuk. Lalu yang juga termasuk pembatal puasa adalah istimna. Melakukan hubungan istimna artinya mengeluarkan air mani atau dengan sengaja. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja, yang sering diistilahkan dengan ejakulasi. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah misalnya bagi kaum wanita tiba-tiba pada hari tersebut datang bulan. Sementara pembatal puasa yang masuk kategori pembatal puasa yang berkewajiban mengqadha dan ada kafaratnya adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bahasan berikutnya adalah ada hal-hal yang termasuk perbuatan yang tidak merusak puasa. Di antaranya adalah misalnya makan dan minum dengan tidak sengaja. Biasanya ini terjadi bagi orang yang tidak biasa puasa, terutama di awal Ramadan. Yang kedua, muntah dengan tidak sengaja. Yang ketiga, bersentuhan dengan pasangannya yang bukan
atau tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat, mimpi di siang hari, yang sering kita istilahkan dengan mimpi basah. Kemudian yang dibolehkan juga adalah menunda mandi janabat. Ya. Menunda mandi janabat ya, pada saat di siang hari pada saat menjelang sahur. Ya. Jadi malamnya suci misalnya bagi wanita, terus kemudian makan sahur, dan menyelesaikan makan sahur dulu, baru kemudian mandi, dan itu pas masuk waktu subuh. Nah, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung juga bukan termasuk pembatal puasa. Selain itu juga menggunakan siwak juga dibolehkan. Mencicipi makanan tentu dibolehkan dengan beberapa kriteria. Artinya pertama, misalnya makanan tersebut memang perlu diketahui rasanya. Yang kedua, hanya di lidah. Kemudian yang ketiga, setelah itu langsung dikeluarkan, hanya sekedar untuk mengetahui. Yang berikutnya termasuk yang perbuatan yang dibolehkan adalah menggunakan celak, termasuk menggunakan obat tetes mata, obat tetes telinga juga dibolehkan. Suntikan yang bukan infus juga dibolehkan. Kalau menelan ludah ini kalau itu keluar dari mulut, dan itu seperti kita ketahui bersama, ini diproduksi terus-menerus, kemudian dimasukkan lagi, keluar lagi, dimasukkan lagi, ini sesuatu yang tidak mengapa. Ya, ini sesuatu yang tidak mengapa terjadi dan dibolehkan kalau itu terjadi, kalau memang tidak bisa dihindari. Artinya itu memang sesuatu yang lumrah terjadi pada semua manusia, maka dia biarkan aja keluar dari mulut, itu ada cairan yang keluar, terus kemudian air ludah itu kita telan seperti biasa. Tentu bukan dengan secara sengaja dikumpulkan baru setelah itu ditelan, enggak. Jadi bukan dengan cara yang tidak wajar. Ini biasa, wajar ya. Jadi ada yang keluar. Maka kita tidak temukan Nabi SAW ketika berpuasa sering meludah dan mengulang-ulang meludah karena produksi cairan terus-menerus. Nah, yang kemudian terakhir mencabut gigi, menggosok gigi juga termasuk yang dibolehkan. Mandi juga demikian dibolehkan karena merasa panas, gerah, lalu ingin mandi di siang hari juga termasuk yang dibolehkan. Nah, ini beberapa hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.